Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Dunia Ikan, channel yang mencerahkan dan memberikan solusi bagi petani ikan Indonesia. Video kali ini berisi konten cara budidaya ikan nila merah yang dilakukan di kolam tanah menggunakan kincir air. Ikuti terus video ini sampai selesai sehingga kita bisa mengambil manfaat, mengetahui tata cara budidaya ikan nila merah yang dilakukan di kolam tanah dengan kincir air, mulai dari persiapan kolam, kemudian ukuran kolam, persiapan benih, kepadatan benih, pakan yang digunakan, sampai analisa usahanya. Saudaraku, saat ini saya berada di kolam unit produksi milik Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Kolam-kolam di sini adalah kolam tanah dengan ukuran luasnya adalah 200 meter persegi, dilengkapi dengan plastik atau terpal HDPE untuk mencegah kebocoran kolam. Tinggi airnya rata-rata adalah 1,5 meter, ada sampai 2 meter. Sumber air yang digunakan adalah sebuah setu atau danau kecil yang menampung air hujan serta mata air. Jaraknya kurang lebih 300 meter dari lokasi kolam ini. Kemudian air tersebut dialirkan melalui pipa paralon ukuran sekitar 4 in ke dalam setiap unit kolam yang ada di sini. Benih yang digunakan adalah benih ikan nila merah dengan ukuran 1 kilo isi 80-100 ekor yang dipasok dari pusat pembenihan serta sebagian diproduksi sendiri di lingkungan kolam IPB ini. Saudaraku, kepadatan tanam menggunakan metode kepadatan 20 ekor per meter persegi, sehingga setiap unit kolam ini ditanam benih ikan sebanyak 4.000 ekor. Pakan yang digunakan adalah pakan terapung mulai dari ukuran 1 mili, kemudian 2 mili dan 3 mili, disesuaikan dengan umur ikan dan ukuran mulut ikan. Protein minimal adalah 32%, menggunakan merek Sinta dengan kode SNA1, SNA2 dan SNA3. Dari beberapa periode yang dilakukan di kolam ini, didapat hasil atau data panen bahwa FCR-nya sekitar 1,6. FCR adalah feed conversion ratio yang menggambarkan berapa banyak jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg ikan. FCR 1,6 artinya untuk menghasilkan biomasa 1 kg ikan nila merah ini membutuhkan pakan 1,6 kilo. Setiap unit kolam dilengkapi dengan 1 buah kincir air dengan kekuatan 1 PK. Kincir air ini dimaksudkan untuk mensuplai kebutuhan oksigen, sehingga kandungan oksigen terlarut di dalam air kolam selalu terjaga di angka skala 4 ppm kalau diukur dengan DO meter. Penggunaan kincir air ini dimulai pada saat memasuki bulan ketiga, karena pada saat awal bulan pertama sampai bulan kedua belum memerlukan kincir air. Oksigen masih bisa dipenuhi dari kucuran atau debit air yang mengalir ke kolam serta dari volume kolam yang ada. Baru memasuki bulan ketiga, kincir air ini kemudian dijalankan karena ikan sudah mulai membesar dan membutuhkan pasokan oksigen. Saudaraku, target panen di setiap kolam ini adalah sekitar 1,5 ton dengan ukuran panen sekitar 300-400 gram. Estimasi biaya produksi dengan harga pakan saat ini adalah sekitar 19.500 sampai 20.000 per kilo. Jika ada penyesuaian harga pakan, maka estimasi biaya produksi ini akan berubah. Kemudian waktu budidayanya adalah sekitar 4 bulan dan dipanen oleh tengkulak lokal saat ini
untuk pasar sekitar Jabodetabek saja. Kematian rata-rata adalah sekitar 2-5% menggunakan metode ini, sehingga menjadi salah satu alternatif untuk memproduksi ikan nila merah di kolam-kolam tanah dengan sumber air yang cukup terbatas. Sumber air tidak sebanyak di kolam air deras maupun di waduk-waduk yang melimpah. Syaratnya adalah penggunaan kincir air pada usia tertentu untuk mendukung pertumbuhan ikan sampai panen sehingga mendapatkan FCR yang diharapkan. Saudaraku, ikuti terus video-video ini untuk bisa mendapatkan informasi budidaya ikan yang kreatif, efektif, dan dengan cara-cara yang beda dari pelosok negeri di Indonesia. Salam budidaya ikan, salam untuk semuanya.